Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Ya, kita kembali di program Dialog Keluarga Sukses. Saudara bisa komentar, bisa mengajukan pertanyaan di nomor WA 081333720.000 atau juga bisa menghubungi Instagram, YouTube atau Facebook serta TikTok kami di Suara Sangkakala Malang. Puji Tuhan. Iya, dan pada hari ini kita ada di satu tema yang luar biasa, satu tema yang sangat viral dan dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Apakah itu? Itu kita akan membahas tentang kebutuhan utama suami dan kebutuhan utama istri. Wow. Jadi tentunya dalam pernikahan kita harus Tahu apa itu kebutuhan pasangan kita. kebutuhan utamanya. Ya. Nah, sebagai dasar untuk diskusi kita hari ini, yaitu saya sampaikan di 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Ayatnya berkata demikian, hendaklah suami memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istrinya. Amin. Dan demikian pula istri kepada suaminya. Amin. Artinya bahwa seorang suami harus bertanggung jawab memenuhi kewajiban. Berarti memenuhi kebutuhan pasangan tentunya. Demikian juga seorang istri. Ya. Harus tahu dan harus memenuhi kebutuhan utama. Ini kebutuhan utama suaminya. Amin. Ya, jadi yang pertama kita membahas tentang kebutuhan utama suami. Ya. Para laki-laki, para suami. Ini seneng banget nih, pasti bersukacita ya. Tujuannya kita sampaikan supaya para istri, para wanita mendengar apa sih yang menjadi kebutuhan utama seorang suami. Iya, tentunya banyak, tapi kita akan bahas tentang 5 kebutuhan utama seorang suami. Yang lainnya nanti ditanya di rumah. Ini yang utama. Iya, yang utama. Yang pertama yaitu seks. Jadi ketika seorang menikah, maka seorang istri harus tahu kewajiban utama yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan seks bagi suaminya. Jadi kalau ada seorang wanita, seorang perempuan, seorang istri yang menikah kemudian dia menghindar ketika suaminya mengajak hubungan seks, harusnya dia komitmen untuk tidak menikah. Ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah, berarti kebutuhan utama suami itu harus dipenuhi, yaitu seks. Sehingga kalau sudah menikah, kemudian suami mulai senggol-senggol, jawil-jawil, towel-towel, dekat-dekat, itulah tanda-tanda akhir zaman, ya. Dan dengan berjalannya waktu pasti akan mengalami penurunan. Iya, bukan tapi tanda, nanti. Iya, bukan tanda akhir zaman, artinya tanda-tanda bahwa seorang ini harus memenuhi kebutuhan suaminya. Ya, itu yang pertama. Ya, seks. Yang kedua yaitu teman rileks. Jadi seorang suami yang bekerja di luar, ketemu bos, ketemu klien, ketemu banyak orang, jadi mungkin sudah serius, mungkin tegang, mungkin juga stres juga, maka ketika pulang ke rumah dia ingin rileks. Untuk santai. Itulah seorang istri yang di rumah harus siap memenuhi kebutuhan ini, harus siap menjadi teman rileks. Menyambut suami. Ya, ngobrol yang enak, yang ringan-ringan, yang santai-santai. Disertai dengan pisang goreng. Betul. Kemudian juga minum teh atau kopi. Cakep. Nah, yang sering kali terjadi adalah ketika suami pulang, apalagi terlambat, maka istrinya sudah di depan pintu dan siap dengan senapan mesin, diberondong dengan banyak pertanyaan. Dari mana saja, dengan siapa dan sebagainya. Kenapa kok terlambat dan sebagainya. Pergi kemana aja, ngomong apa aja. Iya, sehingga ketika suaminya ke kamar mandi ditunggu di depan pintu sambil ditanya macam-macam, sambil nanti ke ruang ganti diganti, waktu ganti baju juga ditanya, dikejar pertanyaan macam-macam. Akhirnya apa? Wah, ribut lah, cerewet lah. Akhirnya apa? Ya sudah, pergi aja. Ganti baju langsung keluar. Pergi lagi. Tapi di sini nggak ada. Ya, nggak ada yang di luar sana. Ya, itu kebutuhan utama yang kedua. Dan yang ketiga adalah pasangan yang atraktif. Jadi, istri itu harus atraktif, ya. Apakah membuat atraksi akrobat? Ya, bukan berarti bikin atraksi akrobat balik jungkir begitu, bukan. Tetapi atraktif itu artinya menarik. Cakep. Ketika dulu suami
akhirnya jatuh cinta, tergiwir-giwir dengan istri tentunya karena istrinya menarik. Ya. Apanya yang menarik? Bukan tangannya, tapi tampilannya, ya, kebersihannya, ya untuk itulah, harumnya. Ya, ketika seorang istri sudah menikah, tetap harus menjaga diri sama seperti sebelum menikah. Kalau dulu mandi sekali, bukan mandinya kalau di Indonesia kan sehari 2 kali. Ya. Jangan setelah dibalik. Menikah? Banyak istrinya akhirnya 2 hari sekali. Nah ini kan akhirnya baunya kemana-mana. Kemudian baju mesti harus ganti. Jangan pakai baju kebangsaan itu. Daster yang biru itu. Ya warna biru itu yang sudah banyak robeknya, yang sudah ketarik sana kemari, dan itu ISIS. Ya, ISIS dan nyaman buat istri, tapi tidak menarik bagi suami. Tidak menarik belas. Dan untuk itulah ibu-ibu mesti harus tetap ingat ini, tetap jagalah penampilan, tampil bersih, tetap harus mandi, ganti baju, tetap make up. Iya, make up. The juga. Power of make up. Iya, tidak harus terlalu menor lah. Juga kalau di rumah istri dandan menor juga istri suami jadi takut juga. Ya, sewajarnya lah ya, yang normal-normal saja. Dan badannya enggak boleh semakin berat. Iya. Ya ideal lah gitu ya, jaga kalau sudah tahu memang badannya sudah overweight ya harus jaga makannya ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dukungan. Suami itu seorang laki-laki yang kelihatannya hebat, kuat, perkasa, tidak selamanya begitu. Kadang-kadang juga karena problem, banyak pikiran, banyak beban, banyak masalah, dia butuh dukungan dari istrinya. Apalagi kalau seorang suami yang mungkin belum sukses, belum berhasil, atau mungkin salah dalam bertransaksi, ketika pulang itu dia butuh support, butuh dukungan istrinya. Jangan disalah-salahin, jangan dihakimi, jangan diajak berantem atau digoblok-goblokin. Ya. Kadang-kadang istri yang mungkin karena kecewa, jengkel karena istrinya capek ngurus anak-anak, capek ngurus anak, kemudian dilapori suaminya salah, suaminya gagal dan sebagainya, akhirnya ya semua emosi tumpah ruah. Dan akhirnya ini merusak sebuah hubungan. Sabar ya Ko, sabar ya Pak, sabar ya Beb, Tuhan pasti akan tolong. Amin. Tenang saja, aku di belakangmu, aku di sampingmu. Amin. Dan untuk itulah suami menjadi kuat, menjadi perkasa ketika dia dapatkan dukungan dari istrinya. Menjadi powerful. Bukan malah dibilangin, makanya kalau kerja itu pakai otak, jangan pakai dengkul. Nah, kayak tetangga itu loh. Iya. Dan bla 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 macam-macam, sehingga suami pusing ya. Dan yang terakhir, yang kelima, iya, kebutuhan suami dari istrinya yaitu kekaguman. Para istri, para wanita, ibu-ibu, suami itu butuh dikagumi. Amin. Kenapa dulu kamu saudara mau menikah sama suami? Karena tentu ada sesuatu yang dikagumi. Mungkin dia bekerja keras, dia mungkin orangnya sabar, dia cool, ya. Dikagumi. Tentu bentuk kekaguman itu ketika waktu pacaran sama menikah mungkin berbeda. Juga kalau dulu menikah kan kita bisa muji, waduh kamu keren banget, kamu cool banget, asik banget, kamu asik banget. Ya kalau sekarang banget. Mungkin sekarang sudah menikah 15-10 tahun atau 20 tahun, lebay loh, mungkin gitu. Kalau jadi kita 30 tahun. Iya. Jadi mungkin bentuk kekagumannya itu mungkin kita bilang terima kasih ya kau sudah berjuang untuk keluarga. Aku bangga punya suami kayak kamu. Jadi meskipun dia tidak sukses temannya orang lain, tapi minimal dia dihargai atas apa yang sudah dicapai dan dikerjakannya karyanya selama ini, ya. Jadi itu yang perlu dipahami oleh para istri. Iya. Ya. Itulah 5 kebutuhan utama seorang suami. Dan yang 6, 7, 8, 9 tanya sendiri di rumah. Iya, betul sekali. Ini yang terutama. Nah, lalu pertanyaan sekarang, apa yang menjadi kebutuhan utama istri? Ya, tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan utama suami. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang 5 kebutuhan utama istri. Apakah itu? Iya.
Yang paling pertama, paling utama adalah seorang istri itu membutuhkan kasih sayang. Kasih dan sayang. Jadi butuh dikasih dan butuh disayang. Butuh disayangi, butuh disentuh. Iya, betul. Itulah sekali. kebutuhan utama seorang istri. Disayang-sayang. Bahkan agak gombal-gombal juga istri seneng aja. Karena memang itulah kebutuhannya seorang istri. Tapi nggak boleh gombal loh ya. Jadi seorang istri itu senang kalau dia dipuji. 2, senang kalau sering banyak ditanya, ya ditelepon oleh suaminya. Pokoknya intinya diperhatikan, disentuh juga, dipegang, digandeng, itu senang. Dan itu tidak berlaku untuk suami ya, yang sering ditanya-tanya, ditelepon, itu tidak berlaku untuk suami. Tapi bagi seorang istri, ditelepon, udah makan say, makan apa say, di mana say, tugas rumah sudah oke say, itu istri seneng karena merasa diperhatikan. Disayang dan diperhatikan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang istri itu sangat membutuhkan komunikasi. Ya, jadi penting setelah menikah juga suami tetap menjaga komunikasi yang baik. Ya, kalau dulu kan pacaran selalu lancar. WA, selalu telepon, selalu bertanya dan sebagainya. Semuanya diobrolkan, semuanya disampaikan, diceritakan, bahkan yang kecil-kecil, yang detail-detail cerita. Nah, waktu pacaran. Tapi setelah menikah? Nah ini biasanya setelah menikah ini suami jadi bisu, tidak suka ngobrol, tidak suka bicara. Kalau ditanya, jadi kalau capek jadi marah. Jadi memang perlu berjuang, perlu berkorban, perlu menyediakan waktu, tenaga dan telinga untuk bisa mendengar istrinya. Mendengar istri berceloteh. Ya. Gitu. Supaya kebutuhan istri 25.000 kata itu bisa terpenuhi. Amin. Ya. Iya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah seorang istri sangat membutuhkan keterbukaan atau kejujuran. Ya. Suami yang terbuka, suami yang jujur, sejujur-jujurnya. Jadi HP-nya boleh dong dibuka sama istri. Berapa gajinya? Boleh. Ya. Terus mungkin dapat bonus atau dapat amplop gitu ya. Dapat hadiah. Hadiah. Jadi istri suka kalau suami itu terbuka, jujur. Itu kebutuhan utama seorang istri yang ketiga. Ya, kenapa dulu waktu pacaran itu dia semakin sayang, semakin cinta karena mengetahui semua apa yang dipikirkan, yang dirasakan, yang sedang dialami, sehingga dia merasa dilibatkan dalam hidupnya, sehingga dia menjadi orang penting dalam hidupnya. Ya. Karena ada orang punya prinsip istri itu nggak usah ikut-ikut dan nggak usah ikut gitu ya dalam urusan belakang ya, urusan dapur, nggak usah ngikut-ngikut, nggak usah ikut-ikut, nggak usah tahu urusan suami. Nah, ini yang pendapat yang sebetulnya keliru, nggak benar ya. Jadi setelah menikah ya istri mesti harus dilibatkan juga. Makanya penting semua dibicarakan, didiskusikan sama seperti dulu ketika sudah bisa masih di masa berpacaran. Iya, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah dukungan keuangan. Jadi istri itu juga butuh uang. Ya. Dan uang ini poin keempat, bukan yang pertama ya. Kalau pertama itu berarti istri yang matre, istri yang materialistis. Jadi keempat ini baru butuh keuangan. Untuk apa sih istri butuh uang? Ya, bukan uang belanja saja. Kalau belanja kan pasti, tetapi juga uang yang memang dialokasikan untuk kebutuhan pribadi istri. Contoh? Iya, contohnya untuk beli make up, untuk pergi ke salon, supaya cantik, untuk merawat diri, dan itu juga tentu butuh duit, nggak bisa dibayar dengan daun ya. Iya, jadi tentunya harus punya uang, harus ada uang. Sehingga memang harus suami mengalokasikan dana untuk istrinya, untuk kebutuhan pribadinya, sehingga istri tetap bisa merawat diri, tampil cantik, pergi ke salon, dan itu butuh duit ya. Iya. Dan yang kelima adalah? Dan yang kelima, yang terakhir adalah kesetiaan. Jadi istri itu butuh suami yang setia. Nah, di zaman milenial sekarang ini, di zaman modern ini, kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat mahal, ya, yang langka. Maka diharapkan para istri menemukan suami-suami yang setia.
Itulah 5 kebutuhan utama seorang istri. Dan yang keenam, 6, 7, 8 dan seterusnya tanya di kepada rumah. Istrinya masing-masing. Iya. Kamu butuh apa? Keren. Oke, saya rasa para pasangan suami istri bisa menilai ya sekarang selama ini apakah kita sudah memenuhi kebutuhan pasangan kita atau belum. Kalau belum, tanya kepada pasangannya. Iya. Dan ini waktunya keren sekali. Waktunya untuk memenuhi, untuk bertanggung jawab, ya. Ya, kita berharap sehingga ketika suami istri melakukan tugas tanggung jawabnya, maka percayalah bahwa keluarga sukses, bahagia, diberkati itu bukan hanya mimpi, tetapi menjadi kenyataan. Amin, amin, amin. Itulah 5 kebutuhan utama suami dan 5 kebutuhan istri. Tuhan Yesus memberkati.